Good morning. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita akan mencoba jalan tol bagian dari Jor 2 yang baru diresmikan. Ini adalah gerbang tol Pamulang. Coba ya, saya zerokan dulu kilometernya. Ini kemarin sudah saya cover untuk sampai dengan BSD. Hari ini memenuhi permintaan rekan-rekan sekalian, para pemirsa, saya akan coba sampai bandara insya Allah. Nah, kita tahu tanggal 1 kemarin Pak Jokowi meresmikan jalan tol ini 2 ruas ya, ruas Serpong Cinere seksi satunya sepanjang 6 kilo plus kemudian ruas Cengkareng Kunciran sekitar 15 kilo. Nah, kita akan tempuh kedua jalan itu. In between, di tengah-tengahnya ada Kunciran Serpong sekitar 11 kilo. Nah, ini coba kita simulasikan ya. Mungkin untuk bagian ini atau beberapa bagian akan saya percepat nanti pemutaran videonya, klipnya. Tapi nanti akan digabung yang belum di cover sebelumnya. By the way, ini jam 5:30 ya, tapi lampunya sudah dimatikan. Tadinya saya expect lampunya masih menyala gitu sehingga lebih cantik. Tapi oke lah, no problem. Ya, ini ruas Serpong Cinere seksi 1 ya, yang kemarin pagi saya cover. Ini jalan tol ini speednya 80, maka saya akan maksimum di 80. Coba kita lihat ke bandara itu dari Pamulang berapa jauh ya, maksudnya berapa lama gitu. Memang biasanya itu orang kalau ke bandara ya atau di jalan secara umum dia akan ngebut maksimum. Nah, itu sebetulnya menyalahi ketentuannya. Jadi ini saya akan coba ukur kalau pakai speed yang sesuai aturan itu berapa lama kita sampai sana gitu. Are you okay, Mark? I'm asking my daughter to hold the camera. Saya nggak tahu kalau malam biasa nih nyala nggak lampunya ya, lampu jalannya ini nih. Tapi ya jelas sekarang belum jam 6 sudah mati. Apakah memang mati dari semalam atau tidak? Mungkin teman-teman yang sudah sempat lewat tadi malam silakan komentar. Kalau ke Serpong 1 kilometer di depan belok kiri ya, exit pertamanya. Nah, kita akan ke Kunciran Tangerang Soekarno-Hattanya kita. Saya sudah cover sampai sini ya. Sekarang ini adalah bagian yang belum di cover di video sebelumnya. Ke kiri adalah exit Serpong mau ke BSD, Bintaro belok. Kita terus
sudah sejak akhir 2019 sudah dibuka nih kunciran Serpong atau Serpong kunciran ini ya. Makanya mungkin sudah lebih tertata infrastrukturnya. Lampunya nyala tadi sedikit tapi mati lagi di sini. Ini mungkin akan saya percepat pemutaran videonya karena bagian sini sekitar 11 km ini pasti sudah banyak rekan-rekan sekalian, para pemirsa yang melewati sini ya. Walaupun ini buat saya the first time ini. Kita di ujungnya kunciran ya. Ini tentunya bagian yang sudah familiar, exit dari situ. Ini yang diresmikan, Cengkareng Kunciran, sekitar 15 kilo. Masuk on ramp-nya kunciran ya. Ini kelihatannya nyala lampu jalannya sebagian ya. Tadi kalau yang di kunciran rumah selama itu relatif lampunya nyala semua hampir ya. Sekali lagi ini sangat bermanfaat ya jalan ini. Saya yakin masyarakat selatan Jakarta paling tidak ya, Ambulan, Kuta, Cinere, Depok nantinya akan sangat berterima kasih. Sekarang pun sudah nih dengan adanya jalan ini. Alternatif ke bandara menjadi jauh lebih pendek, lebih singkat. Ini gerbang Tirtayasa kelihatan masih cross bagi belum bisa dipakai ya. Kalau jalan pagi-pagi ini khas kalau mau ke airport, pengalaman saya biasanya kita dari rumah di Cinere itu bahkan sebelum subuh kadang-kadang harus jalan kalau flightnya sangat pagi, dan biasanya
nancap gas. Saya nggak pernah nancap gas seperti itu kalau saya sendiri, karena emang hampir nggak pernah bawa mobil ke airport kalau mau pergi ya. Lebih praktis kalau pakai taksi. Nah sekarang tentunya nggak perlu lagi seperti itu nih, warga selatan. Kita akan sangat terbantu dengan adanya jalan baru ini. Dengan kecepatan 80, jalannya walaupun ada sedikit gelombang-gelombang tadi relatif masih manageable. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk aturan jalan tol ini yang membatasi kecepatan pada kecepatan 80, maka kita nggak perlu komplain karena kendaraan kita relatif akan sangat stabil. Ini masih belum bisa digunakan Buaran Indah Tangerang Batu Ceper ini ya. Gerbang tol Buaran masih cross artinya belum bisa dilewati. Biasanya bawahnya ada lintasan jembatan atau apapun ini ya. Panjang ruas ini yang terpanjang kalau untuk bagian barat Jor 2 sekitar 15 kilo. Kita tahu kalau nanti jadi Jor 2 itu bentangannya 100 kilo lebih, luar biasa ya. Tol tanah, gerbang tol tanah tinggi 2 juga belum dibuka, masih cross. Ya, dia melingkari Jakarta dari luar setelah lingkar yang lama ya. Nah, lingkar luar 2 ini sangat panjang, 100 kilo lebih. Nah, bagian terpanjang memang di sisi timur Jor 2. Kalau kita urutkan, ini seingat saya ya, paling depan kalau dari barat itu kan Cengkareng Kunciran Serpong Cinere, lalu Cijago, Cinere Jagorawi, kemudian itu berarti Cimanggis ya, Cimanggis Cibitung. Nah itu udah mulai panjang tuh, 25 kilo. Lalu sekitar itu ya, lalu Cibitung Cilincing, itu yang paling panjang. Itu sekitar 30-an kilo lebih, 33 kalau nggak salah. Nah itu dari ujung ke ujung sangat panjang berarti ya. Nah dia akan menjadi infrastruktur yang diharapkan akan memberi alternatif bagi mobilitas masyarakat ya, sehingga kalau nggak perlu ke tengah maka cukup di lingkar luar, sehingga tengah tidaklah terlalu padat. Jadi Jakarta bisa dikurangi kepadatannya. Dulu kami warga selatan kan dari CD kalau mau ke airport mesti lewat dalam kota, tol dalam kota, panjang sekali itu. Nah kemudian terbantu dengan adanya Jor 1 ketika sudah dibuka yang menuju ke arah bandaranya itu lebih singkat, lumayan buat tahun terakhir kemarin. Nah sekarang jauh lebih lumayan lagi ini. Dengan adanya Jor 2 maka kita nggak perlu masuk ke wilayah Jakarta kalau mau ke airport. Nah ini menjadi pilihan yang lagi saya katakan tadi, sehingga diharapkan kepadatan terdistribusi secara merata. Ya agak bergelombang jalannya, tapi kembali lagi saya katakan, karena mereka membuat speknya untuk 80 km per jam, maka ya enak-enak aja gitu ya. Nah, kalau
ada yang tidak peduli batas kecepatan, nah mungkin akan terganggu nih dengan gelombang-gelombang ini. Seperti juga yang ada di jalan itu, tol Japek elevated, layang Jakarta Cikampek, itu juga kan sebetulnya kalau diikuti batas kecepatan 80 kilo maksimum, maka sebetulnya relatif gelombangnya itu bisa dimanage. Orang komplain karena dia ngebut gitu mungkin ya. Jadi sekali lagi sekalian nih, selalu dalam video saya sisipkan himbauan agar tidak hanya informasi atau bahkan entertainment, tapi lebih juga mengajak. Mari kita coba sebisa mungkin mematuhi peraturan. Harusnya harus patuh gitu ya, tapi kenyataannya kita lihat kebanyakan kita mungkin ya masih tidak peduli dengan soal batas kecepatan. Nah, karena itu mari saya ajak kita taati, karena itu sangat bermanfaat bagi keselamatan kita sendiri. Iya, ini kita memasuki gate, sangat lebar gate-nya. Gerbang tol Hussein Sastra Negara. Ini dari gate Pamulang tadi saya berjalan sudah 29 kilo lebih dikit. Ya, 20.000 dari Pamulang, karena yang baru ini belum berbayar. Itu basically mungkin karena ada yang sudah operating selama ini ya. Nah, ini keluar kiri belum dibuka ya. Nah, kita ke Soekarno-Hatta ya. Itu masih penyelesaian, masih kelihatan. Soekarno-Hatta. Nah, kalau lurus tuh Ancol, Tanjung Priok, Cawang, kita sudah off ramp. Ini artinya kita akan merging atau bergabung dengan jalan tol menuju bandara yang sudah beroperasi selama ini dari Jakarta. Ya, jadi yang total yang baru ini nggak nyampe setengah jam dengan kecepatan sesuai dengan hukum ya, 80 ke bawah, sudah sampai ke poin sini.